Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di kegiatan pagi ini, yaitu bersama saya Verisa Khairunisa sebagai salah satu peserta dari program Guru Penggerak Angkatan 10 yang berasal dari SMP Negeri 41 Jakarta. Perkenankan saya di pagi hari ini, saya akan melakukan sebuah seminar atau terkait dengan sosialisasi terkait dengan salah satu materi yang saya pelajari pada saat program Guru Penggerak, yaitu yang pertama yang akan kita bahas terkait dengan budaya positif. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya saya mau ice breaking dulu nih Bapak Ibu. Oke, mungkin di pagi hari ini insya Allah kita masih pada segar-segar semua gitu kan. Nah jadi saya minta Bapak Ibu berkonsentrasi gitu ya. Saya berkata seperti, saya izin boleh tidak pakai mic? Oke, ya baik. Ya, jadi kita akan menggerakkan seluruh anggota badan kita, ya, menggerakkan seluruh anggota badan kita seperti kalau misal pemanasan, betul ada Bapak Ali di sini sebagai guru olahraga. Pemanasan berapa menit Pak Ali? Biasanya Pak Ali? 15 menit. 15 menit itu kalau misalnya kita mau melakukan full course ya Pak ya. Nah tapi karena tidak mungkin kita 15 menit hanya olahraga dan saya bukan kegiatan olahraga. Jadi pertama kita lemaskan dulu tangannya Bapak Ibu. Oke, ini ibarat kata kepret-kepret ya. Kemudian ke depan, ke samping, kemudian ke depan, ke atas, ya turunkan. Oke, sekarang konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah jadi saya mempunyai sebuah kata. Karena kita berada di dalam lingkungan yang kaitannya sama hewan, ya di Ragunan, maka saya akan mengucapkan beberapa hewan. Mohon maaf di sini, tapi ini hewannya yang bagus-bagus semua kok. Ya, yang pertama silahkan Mas Ibu. Oke, silahkan. Oke, kebetulan Ibu As kita masih berpemanasan dulu Ibu As. Wah, alhamdulillah. Sudah dibaca masing-masing Ibu. Oke, pemanasannya adalah saya ada 4 hewan. Yang pertama adalah semut. Yang kedua adalah gajah. Semut, gajah, ular, cacing. Ada apa aja Bapak Ibu? Semut, gajah, ular, cacing. Nah, ini kalau misalnya kita hanya mengingat saja itu sepertinya hal yang mudah. Saya akan mengajak Bapak Ibu membayangkan. Kalau semut itu hewannya bagaimana Bapak Ibu? Kecil. Kecil berarti kecil ya. Tapi saya akan bilang kalau semut itu seperti ini. Kecil. Jadi logonya kalau misalnya semut kecil ya. Kalau misalnya gajah besar. Kalau misalnya ular panjang. Kalau misalnya cacing pendek. Gampang ya? Gampang. Oke, saya ucapkan dulu nanti Bapak mengikut memberikan pertunjukan seperti bagaimana kedudukan dari hewan-hewan tersebut. Oke, ular panjang. Oke, cacing pendek. Kemudian gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Cacing pendek. Oke, masih ada yang belum konsen. Oke, tapi saya ini kurang challenge ya, kurang menantang. Mari kita lakukan yang lain. Oke, bentuknya semut kecil. Tapi saya maunya kecil. Oke, semut bagaimana? Kecil. Kalau gajah besar. Ular siap ya. Oke, kita mulai. Gajah challenge-nya. Baik, saya kembali dengan
mic saya. Oke. Ternyata kalau tidak pakai mic membutuhkan energi. Baik, Bapak Ibu. Jadi setelah kita ice breaking, benar-benar kita fokus lagi kegiatan kita hari ini. Nah, yaitu kita akan membahas terkait dengan budaya positif, Bapak Ibu. Ya, kalau budaya positif di dalam benak Bapak Ibu, ada hal apa aja sih yang akan mungkin kita bahas dalam budaya positif? Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Apakah hanya kebiasaan saja? Perilaku, memperlakukan, menunjukkan perilaku yang baik. Apakah hanya itu? Bagaimana? Bertutur kata. Oke, baik Bapak Ibu. Jawaban Bapak Ibu di sini benar. Itu merupakan salah satu atau beberapa hal yang akan membentuk suatu budaya positif. Nah, jadi dalam kegiatan ini sebenarnya budaya positif ini akan kita berangkat dari dasarnya dulu Bapak Ibu. Ya, tokoh yang akan yang sudah dari masa saya ada di bangku SD, Ki Hajar Dewantara itu sudah terngiang nih. Nah, di 2 Mei ini KHD ini sudah menentukan bahwa pendidikan itu seperti apa. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu hal atau proses atau tempat memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita menuntun, tempat kita sebenarnya tuntunan itu tuh ada banyak. Tadi bagaimana cara bertutur kata yang baik, bagaimana berperilaku yang baik. Jadi tuntunan ini adalah murni agar mereka menjadi sosok manusia yang baik, manusia yang sukses, manusia yang berharga, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan ini yang alhamdulillah sudah kita laksanakan secara sadar, ya. Mungkin bukan, kalau misalnya saya bilang tidak sadar berarti Bapak Ibu mengajar tidak sadar. Tapi kan ini sudah secara kita sadar bahwa dalam setiap perilaku kita sudah mencoba untuk menuntun anak-anak kita. Nah, budaya positif itu pun juga kita membantu anak-anak, menuntun anak-anak. Ada hal apa aja sih di dalam budaya positif ini? Ini dia. Jadi budaya positif itu tidak hanya melulu hal yang sebagai perilaku, disiplin, tidak. Tapi dibentuk oleh 6 hal tersebut. Yang pertama pasti ada yang namanya disiplin positif. Tetapi juga ada nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai positif yang akan kita angkat. Budaya positif pun juga terbentuk dari suatu bentuk adanya motivasi, adanya juga salah satu bentuk apakah itu hukuman ataupun sanksi ataupun konsekuensi. Di budaya positif pun juga ada hal yang seperti itu. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Lalu juga terbentuknya keyakinan kelas. Alhamdulillah, setiap kelas di 41 sudah ada tertuliskan, tertempelkan berbagai macam bentuk keyakinan dan kesepakatan kelas. Selanjutnya juga budaya positif juga meliputi kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kenapa sih ada kebutuhan dasar yang dibahas dalam budaya positif? Nah, lalu ada juga 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik pun terlibat dalam suatu pembentukan budaya positif di SMP Negeri 41 Jakarta. Dan yang terakhir ini adalah yang selalu kita bahas apabila sudah ada kata-kata disiplin positif, yaitu segitiga restitusi. Nah, jadi pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu, izinkan saya untuk menjelaskan keterlibatan ke-6 hal tersebut agar dapat membentuk budaya positif di SMP kita, di SMP Negeri 41 Jakarta. Oke, nah ini adalah tujuan kita ketemuannya. Nah, jadi kita mulai. Yang pertama Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif, alhamdulillah, insya Allah di antara kita semua sudah mulai dan sudah menyelesaikan topik-topik disiplin positif di PMM, ya, di platform Merdeka Mengajar. Salah satu topiknya adalah disiplin positif. Saya hanya mereview sedikit saja, tidak banyak. Di mana disiplin itu erat kaitannya dengan kontrol diri.
Jadi bagaimana seseorang bisa mengontrol dirinya dengan menggali potensi diri agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu menanamkan nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi disiplin positif itu tidak hanya melulu terkait dengan disiplin, tata tertib, tetapi ada nilai-nilai kebajikan yang kita angkat sehingga anak mengalami perubahan yang positif melalui motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya. Nah, itu yang adalah keseluruhan dari proses disiplin positif yang sudah kita pelajari. Ada 6 dimensi. Ada apa aja? Berarti yang pertama, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global, beriman dan bertakwa, kemudian dan bernalar mulia. Udah. Kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ayo lupa. Mandiri, bernalar kritis, kreatif. Oke. Gotong royong. Iya, mungkin karena tadi saking banyak yang ini ya, jadinya sudah 6-nya disebut ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti dalam masing-masing itu sebenarnya profil pelajar Pancasila ini merupakan salah satu nilai kebajikan yang kita usung dalam pendidikan di Indonesia. Dan tetapi jika kita lihat dan lebih jauh lagi, sebenarnya ada banyak ragam nilai kebajikan. Nah, ini yang hanya saya tampilkan adalah misalnya adalah IBU Primary Years Program. Jadi dia ada beberapa program, ada nilai-nilai kebajikan, ada sampai yang seperti kejujuran, kemudian ada juga kerjasama, tanggung jawab. Nah, tetapi di dalam 6 profil pendidikan kita, 6 profil pelajar Pancasila itu sudah dirangkum dalam 6 dimensi itu. Maka Bapak Ibu fokus dari nilai kebajikan bisa dalam berpandukan pada nilai profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin ini bisa dilihat Bapak Ibu, ini adalah salah satu nilai-nilai kebajikan dari sumber yang sudah ada. Di sini ada 9 pilar karakter oleh Indonesian Heritage Foundation, ada 9 cinta tanah air dan ciptaannya, itu hampir sama akhlak kepada alam, ya, atau beriman, bertakwa dan akhlak kepada berakhlak mulia, masuk dalam profil yang pertama. Lalu kita lihat juga nilai-nilai dari kebajikan yang lain ada juga banyak di sini, dan itu sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila dimensi maupun subdimensinya seperti itu. Nah, lanjut adalah Bapak Ibu. Nah, ini saya mau bermain quizzes nih. Oke, Bapak Ibu apakah membawa handphone? Oke, saya izin nanti Bapak Ibu bisa untuk scan barcode dari quizzes yang akan saya tampilkan ya Bapak Ibu ya. Ya, sebentar. Ya, Bapak Ibu bisa untuk di-scan dari QR code di depan. Ya. Atau jika tidak bisa menggunakan QR scan, Bapak Ibu bisa langsung membuka di Google dengan klik My Quizzes, Join My Quiz. Kodenya adalah jangan, saya coba ini. Oke, 616216. Butuh fokus ternyata handphonenya. Iya. Apakah sudah? Ya, sudah ada Ibu Rizka yang sudah masuk. Kita akan lihat peserta lainnya. Iya Bu, tenang Bu. Saya masih nanti. Kenapa ya Bu Heci sudah hadir? Iya, saya akan menanti kok Bapak Ibu. Sekolah. Di masuk aja.
Iya, kalau misalnya itu bisa di prom. Iya, Bu Yus. Ya, bisa silakan untuk masuk join. Oke. Belum, nanti kita barengan aja. Iya. Siap. Terima kasih Bu As. Nanti kita bahas sama-sama ya Bapak Ibu ya. Ini kita akan membahas berbagai macam bentuk perilaku yang memang apakah menurut Bapak Ibu ini merupakan hukuman atau pernyataan tersebut adalah merupakan suatu bentuk sanksi atau konsekuensi. Nanti Bapak Ibu silakan memilih, nanti kita akan melihat apa sajakah hasil yang sudah didapatkan. Oke. Apakah Bapak Ali sudah bisa masuk? Oke, Miss Lia sudah. Ini apa jaringan ya? Yes, Miss Sita sudah. 61, 62, 16. Doyan banget sama angka 6 kayaknya. Jaringan, iya. Mohon maaf di sini wifi-nya agak-agak. Oke, kalau misalnya nggak apa nanti bisa bekerja sama-sama yang di sebelahnya ya Bapak Ibu ya. Kalau masih belum bisa join. Oke, Pak Ali terima kasih. Oke, sudah. Oke, siap. Mari kita mulai ya Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, kita mulai. Ya, kita tunggu sampai semua Bapak Ibu selesai. Nanti kita akan mulai pembahasan. Ini kalau misalnya Bapak Ibu lihat dari skor yang ditampilkan, kok semuanya nilainya sama ya, gitu kan? Nah, ini yang akan kita mulai akan lihat. Oke. Oke, Pak Ali masih bersama Bu Rani on the way. Jadi sudah ada 12. Oke. Sambil kita menunggu rekan-rekan kita yang lain Bapak Ibu. Baik, ini sudah ada 9. Kita tunggu lagi sampai Bapak Ali selesai. Oke, di sini gimana nih Bapak Ibu? Dari pernyataan-pernyataan yang tadi sudah sudah dibahas ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah pusing menentukan manakah ini hukuman ataukah konsekuensi, atau kok kayaknya mirip-mirip ya? Bagaimana Bapak Ibu tanggapannya? Mungkin Bu Atik bagaimana? Kalau menurut Bu Atik, kalau misalkan kayak mencoret-coret tembok kemudian dihapus itu kan konsekuensi. Jadi apa yang dia lakukan ya harus dibersihkan. Oke, Tapi kalau misalkan dia maju ke depan kelas terus angkat kaki itu seperti itu. Jadi lebih kalau hukuman itu lebih ditekankan apa ya, kayak fisik gitu. Oke, nah jadi Bu Atik sudah menemukan kata kunci ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya memang merupakan melakukan hal yang bisa bentuknya hampir sama atau menyelesaikan dari perilaku yang kurang sesuai, maka itu diberikan namanya adalah sanksi atau konsekuensi. Tapi kalau misalnya bentuknya adalah sudah fisik, kemudian tidak sambung atau tidak berkorelasi dengan perilaku yang tidak sesuai, maka itu adalah hukuman. Baik, kalau itu kita cek ya Bapak Ibu ya. Yang pertama nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau sanksi menurut Bapak Ibu?
Hukuman atau sanksi? Hukuman. Hukuman. Oke, karena apa? Dia iya, karena kan yang jadi masalah perilakunya adalah terlambat. Tapi kenapa disuruh apa? Menulis. Apakah ada perubahan nantinya? Tidak. Yang ada anak bagaimana? Ngeluh ya. Wah, pegel sih Bu gitu ya. Oke, jadi ini adalah bentuknya hukuman karena tidak nyambung. Walaupun isi konten dari tulisannya adalah saya tidak akan terlambat lagi. Kontennya sih benar, tetapi bentuknya kenapa harus menulis gitu. Kita ada hal yang bisa dilakukan. Nah, menurut Bapak Ibu kalau misalnya yang pertama seperti ini, harusnya bagaimana jika ada anak yang terlambat? Gue harus bagaimana? Oke, jadi tanyakan alasan ya Bu ya. Alasan kemudian nanti dicarikan bersama-sama solusi. Oh, ini udah mulai agak menjurus, tapi saya tidak akan ke sana dulu. Ya, baik, terima kasih Bu Heksi. Nah, kita lanjut nih yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Iya, benar ya Bapak Ibu ya. Di lapangan basket lari terlambat hadir. Tidak ada korelasi dari perilakunya. Lalu, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi atau konsekuensi. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Walaupun memang push up itu buat kesehatan, masker buat kesehatan, tetapi iya, bentukannya fisik yang bisa takutnya membahayakan siswa. Oke, lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi atau konsekuensi. Ya, oke. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol. Hukuman. Oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Hukuman. Ya. Ini dampak yang dimunculkan apa nih Bapak Ibu? Selain bisa membahayakan siswa karena mungkin terluka atau mungkin nanti ada ketusuk segala macam, rekaman di otaknya akan meninggalkan bekas yang bagaimana? Yang kurang baik ya. Karena ada dampak apa sih kalau bertelanjang kaki? Munculnya perilaku apa? Perasaan apa tuh berarti? Dendam, kecewa, kemudian apa lagi? Malu. Ada rasa malu nggak sih Bapak Ibu? Malu ada. Yang lainnya pada menggunakan ini tapi dia tidak. Oke. Ya. Lanjut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Saya dulu pernah kayak gitu. Itu dulu ya, dulu Bapak Ibu. Tapi bukan itu waktu SD Ibu. Oh, tenang Ibu. Waktu saya di kelas 1 nggak seperti ini, gitu kan? Lebih mantap. Iya baik banget. Iya, makanya ini saya bilang guru 41 otomatis semua jawabannya udah benar semua. Nih, membersihkan tumpahan air meja di meja karena tersenggol saat belajar. Iya, kalau air tumpah tuh berarti harus dibersihkan. Nah, kehilangan 10 menit dari dia nih. Jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi karena apa? Terlambat jadinya iya ada dia harus terambil 10 menit untuk mengerjakan tugas ya. Nah kemudian duduk di bangku pinggir lapangan pada saat jam istirahat tidak diizinkan main oleh guru piket karena apa? Melukai temannya saat bermain di lapangan. Nah ayo Bapak Ibu, di bangku kamu istirahat nggak boleh main ya karena kamu tadi habis melukai teman kamu. Ada 2 nih, ada yang jawabnya sanksi, ada yang jawabannya hukuman. Pertanyaan yang melukai itu kan diobati sama. Oke, karena mencurigai teman saat bermain, karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Tidak disengaja. Hukuman. Apakah sanksi? Jawabannya Bapak Ibu ini merupakan sanksi sebenarnya.
Iya, kita lihat konteksnya Bapak Ibu. Tadi kan kalau misalnya hukuman itu karena tidak ada konteks yang sama, ya. Tapi bisa juga konteksnya sama, tapi dia memberikan perilaku yang kok kayak gini seperti itu. Nah, kalau sanksi konteksnya sama, dia sama-sama nih bermain, tidak boleh bermain. Mungkin mencederainya nggak terlalu parah. Jadi ya udah kamu duduk aja di lapangan, kita ngeliatin teman-teman yang main, tapi kamu nggak bisa main, gitu. Jadi itu bukan hukuman Bapak Ibu, itu merupakan sanksi. Jadi nggak boleh main di lapangan. Efeknya kan dia kan merefleksi, gitu. Sebenarnya kalau misalnya hanya suruh diam aja, anak-anak nggak akan merefleksi. Harus kita dampingin sebenarnya. Nah, tapi kan ini kita baru belajar yang namanya apakah ini hukuman atau sanksi. Nanti ada lagi proses selanjutnya, yaitu adalah segitiga restitusi. Nah, nanti kita akan sampai ke sana Bapak Ibu. Oke, yang penting kita paham dulu mana konsep hukuman sama sanksi. Nah, lanjut. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit nih Bapak Ibu. Kemudian tinggal 15 menit, diminta untuk tinggal 15 menit setelah kelas selesai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Sanksi, ya, jumlah total telah terlambat datang, tapi tinggal untuk membahas ketertinggalan. Ini sanksi. Nah ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak Ali bagaimana Pak Ali? Kalau ini hukuman apa sanksi nih? Yang nomor 13. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Hukuman. Iya. Kalau menurut itu Pak Ali hukuman. Bapak Ibu yang lain? Sanksi. Hukuman ketika sudah ada kesepakatan. Nah, kesepakatan Kesepakatan pembelajaran. terlambat. Tapi karena jamnya PJOK, jadi itu sebagai sanksi. Oke, nah ini dia nih. Pak Ali, kan tadi Pak Ali bilang juga sebagai kesepakatan kalau misalnya terlambat itu maka lari. Sebenarnya itu adalah bukan hukuman. Itu adalah konsekuensi atau sanksi Pak Ali. Karena konteksnya dia kan olahraga nih. Kalau olahraga berarti dia apa? Menggerakkan badannya juga dong. Bentuk sanksi atau konsekuensinya adalah ibarat kata kalau yang lain pemanasannya begini aja, ya kamu pemanasannya juga warming up juga deh keliling lapangan. Nah gitu. Jadi ini bentuknya adalah konsekuensi. Jadi bukan hukuman balik. Nggak apa-apa. Bapak Ibu, ini kita saling belajar gitu kan. Konsep dasar dari hukuman sama sanksi tipis-tipis gitu. Tapi nanti bentuk perlakuannya ada yang berbeda. Nah nanti di ujungnya ini kita akan belajar terkait dengan supaya anak-anak bisa secara sadar dan memiliki motivasi itu untuk berubah. Nah ini kalau misalnya yang terakhir nih Bapak Ibu, ya membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ini berarti hukuman. Loh kok masa matahin matahin pensil tapi malah ngebersihin WC. Memang ada pensil di WC kan nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini adalah hukuman. Oke, tepuk tangan untuk kita dulu semua. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi konsep terkait dengan sanksi atau hukuman, ya, ini merupakan suatu hal yang tipis gitu, suatu hal yang dimana bentuknya itu serupa, tapi itu bisa suatu hal yang jangan-jangan anak menyangkanya ini adalah suatu bentuk hukuman. Tapi kita perlu ada namanya bentuk penyadaran bahwa ini bukan hukuman loh nak. Ini adalah konsekuensi karena kamu melakukan perilaku yang tidak sesuai tadi. Nah Bapak Ibu izin, di sini saya akan menampilkan sebuah video ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan terdengar nanti suaranya. Yaitu videonya ini kaitannya dengan bagaimana sih mungkin ini adalah konteksnya sudah di dalam skenario. Tapi ternyata pada saat saya melakukan syuting atau take video ini, anak tersebut menyatakan bahwa ibu, kok ibu tahu saya pernah kayak seperti ini, gitu. Nah jadi konteksnya di sini saya akan menampilkan terkait dengan suatu bentuk apakah ini hukuman ataukah suatu bentuk dari konsekuensi. Nah ini adalah contoh kasusnya Bapak Ibu, bentuknya itu saya bacakan dulu. Pada hari Kamis pagi seperti biasa karena saya yang berperan, Bu Ferisa melakukan piket menyambut anak-anak yang hadir di sekolah dan saat jam menunjukkan pukul 6.30
Sudah saatnya bel dan membubarkan diri untuk OSIS dan EPK yang sedang piket sambut. Kemudian saat Bu Verisa masih tetap melanjutkan piket sambil benar-benar memastikan semua siswi 41 masuk ke kelas, seorang siswa hadir di sekolah jam 7 dengan menuju ke arah meja piket dengan kepala tertunduk. Nah, ini adalah berikut videonya. Nah, saya salah. Sama jatuh dah tuh. Sisi masih iya. Berarti jatuh. Sanduk. Wah, udah biasa. Iya, saya dulu kayak dulu. Serius. Ngos-ngosan. Ini kan saya rapikan jadi kamu biar supaya kan proyek kan kesepakatan ya kalau misalnya presentasi
akhirnya kamu juga kecapean gitu kan. Nah, terus selain alarm deh, apa lagi sih yang bisa kamu lakukan? Mungkin, ada tuh. Mungkin saya kalau habis pulang sekolah langsung ngerjain dulu, habis itu baru istirahat gitu. Jadinya waktu tidurnya lebih teratur gitu. Ya nggak? Tuh, bener banget. Jadi kan selama ini kamu biasanya bentar dulu deh istirahat dulu, baru mengerjakan yang presentasi kamu itu kan. Nah, bener banget. Jadi memang kamu bisa manage waktu gitu. Berarti kalau misalkan ini kamu yakin ya bisa untuk ngerjain pada saat setelah kamu pulang sekolah ya kan ya? Yakin ya berarti ya? Oke, nah ini besar memang. Terima kasih banget loh Mbak. Kita udah mulai solusinya juga kan. Nah, berarti kita bisa start mulai dari besok. Sudah bisa insya Allah ya. Mama ini bukannya tapi bukan tetap catat ya di buku keterlambatan. Nggak apa-apa ya. Karena kita udah ngobrolin dengan Bapak sama keterlambatan ini waktu ya. Next kita bisa. Iya, oke deh. Udah waktunya ada masuk jam pulang ya. Jadi oke tadi ya. Jadi untuknya proyek aja udah mulai dimulai. Oke ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, oke Bapak Ibu. Kalau dilihat ya Bapak Ibu, proses ini adalah proses yang paling ideal. Yang tadi ada satu poin yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak Ibu adalah kalau saya tuh dulu jujur ya Bapak Ibu terkait dengan hukuman dan keterlambatan, dulu itu saya itu ketakutan banget kalau misalnya terlambat Bapak Ibu. Sama dong. Iya benar. Pasti di antara kita kalau bisa entah dilalahnya pokoknya ada gini. Saya kalau bisa jangan terlambat. Ya. Kalau kita lihat pergeseran sekarang, ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat ini anak-anak ada yang memang kalau bisa terlambat bagaimana? Jalannya ya masih santai Bapak Ibu ya. Tapi di sini pasti di dalam diri kita pun juga membandingkan dulu saya kalau terlambat takut loh, lari loh, kok ini kau malah jalan-jalan aja. Nah, saya ada refleksi, jadi saya pernah mengalami hal seperti itu. Saya langsung tegur, saya langsung teriak, mohon maaf saya waktu itu masih ideal ya Bu. Saya belum belajar disiplin positif waktu itu. Jadi waktu itu saya langsung teriak dan tegur. Kamu tahu nggak sekarang jam berapa? Gitu. Dan waktu itu alhamdulillah bukan di sini, saya bukan di negeri, waktu itu saya tidak di sekolah negeri gitu kan, di sekolah swasta. Saya tanya, udah jam berapa sekarang? Kamu udah 30 menit. Dan waktu itu masih ada rules memulangkan siswanya. Dipulangkan gitu. Yaudah kamu sekarang udah lebih dari 30 menit gitu kan. Silakan ini lembar pemulangan kamu sekarang keliling cari guru pelajaran hari ini, minta semua tugasnya. Itu yang saya lakukan. Ya, ini yang saya lakukan. Dengan nada tinggi, kemudian saya minta anak-anak itu kemudian saya katakan, udah sana kamu pulang. Ini pernah saya lakukan. Padahal kan Bu Versa dulu baik, iya betul Bu. Gitu. Tapi saya masih dalam mode di mana ya udahlah seperti ini gitu kan, karena memang peraturannya seperti itu. Ternyata gitu ya, ternyata itu semua terjadi refleksi ke saya gitu. Ada di mana momen di bawah, waktu itu tadi kemarin ibu ini ngomong di meja piket nggak kayak gitu Bu. Gitu kan. Kok ngomong sama mama pelan, kok sama saya enggak? Nah itu saya langsung teng gitu. Waduh, itu refleksi saya. Ternyata begini ya gitu. Dan ini akhirnya saya temukan jawabannya pada saat kegiatan di sini dan saat di PMN. Oke, ada berbagai macam hal yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama itu adalah kalau misalnya kita lihat dari posisinya seperti itu, ini saya agak sedikit lompat. Nah, itu karena kita memiliki ada posisi kontrol Bapak Ibu. Ini saya izin sambil duduk Bapak Ibu. Yang tadi saya lakukan, sebenarnya kita dalam dunia pendidikan memiliki 5 posisi kontrol. Itu pasti pernah kita lakukan. Yang pertama adalah penghukum. Model saya yang tadi dengan nada kita lihat di situ ada keterangan suaranya. Kalau misalnya tipikal dengan kontrol yang menghukum adalah nada suara tinggi, bahasa tubuhnya, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk mungkin ada terkesan seperti menghardik. Izin Bapak Ibu, saya pernah melakukan itu. Ya, dan itu terkait yang waktu tadi saya ceritakan terkait di meja piket yang tadi. Kamu bertiga, saya seperti itu. Itu model saya, kontrol saya sebagai penghukum.
dan biasanya dia ada menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Nah, lalu yang kedua ini kontrol yang kedua yang paling enak biasa kita lakukan adalah pembuat rasa bersalah. Nada suaranya bagaimana? Melas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya kita ngerapat ke anak terus kayak lesu gitu. Kata-kata yang paling sering ini, kamu nggak kasihan sama ibu. Nah, ini kontrol yang kedua. Kamu mau Bu Ferdi diomelin sama kepala sekolah. Nah, ini kamu nggak kasihan sama orang tua kamu. Nah, ini pernah kita lakukan juga. Saya pun juga pernah melakukan. Ya, ini adalah kontrol kita yang kedua, yaitu adalah pembuat rasa bersalah. Di mana dia menggunakan keheningan loh, ya, membuat orang lain merasa tidak nyaman dan merasa bersalah. Oh iya, gimana? Ini posisi kontrol yang kedua. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Bro, gimana kalau kabarnya bro? Gitu. Dan berarti nadanya bagaimana? Riang, ramah, akrab. Bahasa tubuhnya adalah merapat kepada murid, agak dekat nih kepada murid. Mata dan senyumnya tuh jenaka, wah ramah gitu kan. Nah, ini adalah posisi kontrol yang sebagai teman. Dan dia berupaya untuk mengontrol. Ternyata di balik dia sebagai teman ada suatu misi tersembunyi, di mana dia bisa melakukan kontrol kepada siswa dengan melalui persuasi, ya, melalui ajakan. Dan ini akan muncul perasaan kecewa kepada siswa kalau misalnya kita nggak nuntut, kalau misalnya kita nggak nurut apa yang diminta oleh anak tersebut, gitu. Jadi misalnya kita tidak memenuhi apa yang si siswa tersebut, siswa akan merasa kecewa. Dan yang kedua adalah munculnya perilaku yang di pelajaran ini aja deh Bu Ferisa aja deh saya diemnya. Soalnya kan kita udah best friend gitu, udah teman. Nah, jadi ada kecenderungan hanya beberapa guru saja dia menunjukkan sikap-sikap yang baik. Ini adalah kontrol yang sebagai teman. Lalu ada yang kontrol sebagai pemantau. Nah, ini dia nih, pemantau, manajer. Dia memantau, biasanya dia akan mengandalkan apa? Bukti. Ada yang namanya catatan-catatan. Dan juga, wah banyak lah ini. Wah kamu telat nih 1 kali 2 kali. Nah ini data. Pemantau ini biasanya nada suaranya itu datar. Kamu udah telat 5 kali. Terus saya lihat kamu kayak PM masih belum ada banyak segala macam. Ini pemantau. Ya, ini adalah kontrol yang keempat. Dan yang terakhir, ibarat kata biasanya kalau misalnya kontrol yang terakhir atau peran yang terakhir, peran yang ideal. Di sini ada banyak penjelasannya. Yaitu pertama, dia sebagai seorang guru akan berbuat sesuatu yang bersama dengan murid. Dia berkolaborasi dengan murid untuk mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku yang kurang tepat, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri. Jadi kita sebagai manajer ini, ayo kita bantu siswa untuk sadar dulu. Kemudian setelah itu bersama-sama kira-kira solusinya apa. Tadi yang Bu Hetsi sempat katakan, itu adalah posisi kontrol yang manajer. Nah, nada suaranya bagaimana Ibu? Saya ini agak-agak bingung. Di sini ditulis di keterangannya adalah nadanya tulus. Ya, bukan tulus yang nyanyi, bukan Ibu. Ya. Dan nggak mungkin saya nyanyi gitu kan. Nah, jadi nada yang tulus adalah memang ikhlas gitu. Ya udah nih anak telat gitu ya. Kenapa Lula hari ini lumayan tumben kamu terlambat? Nah, gitu. Ya. Dan memang kita biasanya tulus itu kita refleksi apa kejadiannya. Kesel banget ya pasti ya kamu ya. Oh marah ya. Oh bete. Nah jadi kata-kata tulus ini ada refleksinya ada macam-macam. Reflexive of feeling. Kalau kita tuh di BK ada refleksi perasaan, refleksi konten. Refleksi konten apa sih yang dia sedang, inti pembicaranya dia itu apa? Itu merupakan salah satu bentuk ketulusannya apa? Oh kita memperhatikan dia. Gitu. Nah terus tidak kaku, badannya nggak tegap apa gimana, tapi ada jarak, tapi nggak deket banget kepada siswa. Jadi ada jarak di mana kita bisa melakukan touching. Nah Bapak Ibu untuk touching mungkin ini nanti ada episode lainnya. Jadi touching itu ada beberapa area yang kita tahu, ada area abu-abu, area merah dan lain-lainnya. Nah jadi ini jarak yang dimana kalau misalnya ada anak melakukan yang dia nangis, kita bisa langsung meresponnya seperti itu. Nah jadi ada 5 posisi kontrol, ya. Nah
Bapak Ibu, kita semua pernah melakukan ini semua kan ya? Ya, betul. Tetapi apakah dalam hal ini, oh berarti saya nggak boleh lagi dong menghukum, oh nggak boleh lagi dong membuat rasa bersalah segala macam. Bapak Ibu, saya pribadi di sini memang kita diarahkan untuk bisa dalam posisi kontrol yang manajer. Tapi di satu sisi kita perlu juga ada beberapa kontrol yang lainnya. Tetapi tolong bahwa mungkin persentasi dari kontrol itu semua tidak sebanyak kontrol kita sebagai manajer. Gitu. Tidak dalam posisi misalnya kita menghukum, ya itu kan pasti ada bentuk yang dimana konsekuensinya adalah kita bicara seperti konsekuensi kalau misalnya memang kamu salah dalam kegiatan ini nggak ngerjain PR, kalau ditambah PR-nya atau bagaimana itu kan merupakan konsekuensi atas kesepakatan bersama. Nah jadi ada kontrol-kontrol yang memang bisa kita lakukan tapi proporsinya tidak terlalu sering ya Bapak Ibu ya. Jadi tapi proporsi untuk yang manajer kita usahakan lebih besar dibandingkan kontrol yang lain gitu. Nah oke, jadi karena tadi kita sudah terkait dengan bagaimanakah dengan keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Nah ini mungkin saya hanya menampilkan sedikit saja bentuk keyakinan kelas. Ini izin. Sebenarnya video ini terpotong Bapak Ibu. Iya, jadi saya ceritakan dulu. Ini sebenarnya saya sedang membuat keyakinan kelas, tapi dilalahnya 5 menit di awal tidak terekam. Iya, jadi izin Bapak Ibu. Jadi ini adalah posisi saya sudah untuk membentuk keyakinan kelas, di mana mereka secara berkelompok sudah mulai untuk menuliskan ragam bentuk keyakinan-keyakinan yang ingin mereka sepakati yang ada di dalam kelas. Seperti ini dibagi dalam 4 kelompok. Mereka sedang menuliskan berbagai macam bentuk kegiatan, kesepakatan apa yang akan mereka lakukan di kelas. Jadi ada yang mengerjakannya di bawah Bapak Ibu. Nah ini jadi masing-masing anak dalam kelompok mereka mencoba untuk menuliskan keinginan apa yang ingin mereka lakukan yang ada di dalam kelas. Ini kebetulan saya izin. Ini ada beberapa kelompok yang saking memikirkan mau bentuk jenisnya bagaimana, jadi dia menuliskan dulu di grup, kemudian tinggal ada tim desain yang akan mereka rancang dulu, seperti itu. Ini prosesnya, saya langsung skip kepada presentasi ya Bapak Ibu ya.
menyusun susunan kesepakatan apa saja. Lalu mereka diminta untuk melakukan presentasi singkat dari hasil diskusi yang sudah mereka lakukan terkait dengan kesepakatan dan keyakinan kelas. Silakan nanti suaranya lebih besar ya. Ini agak sebenarnya suara Sudah jam 8.12. Silakan sampaikan hasil dari diskusi kamu. Iya, oke. Ini adalah hasil presentasi anak-anak. Saya cepatkan saja. Nah, oke. Bapak Ibu, jadi setelah anak-anak sebentar. Oke, setelah anak-anak ini menuliskan berbagai macam kesepakatan seperti hadir di tepat waktu, terus tidak menyela temannya saat menyampaikan pendapat. Nah, di sini saya meminta mereka membuat awan nilai kebajikan. Nah, awan nilai kebajikan ini adalah kalau di kita nilai-nilai apa sih yang bisa mencakup perilaku-perilaku tersebut. Nah, jadi di sini ada beberapa mereka sepakati. Saya izin di bagian yang di sini. Oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa diperhatikan bahwa ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 awan nilai kebajikan. Nah, ini 8 nilai awan kebajikan inilah yang bisa dibuat sebagai bentuk yang namanya keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, bedanya keyakinan dan kesepakatan adalah kalau kesepakatan bentuk perilakunya yang didetail. Kalau keyakinan, beliefnya adalah nilai-nilai kebajikannya secara universalnya. Jadi jika dibilang bahwa ayo kita buat keyakinan kelas, maka yang kita buat adalah awan atau misalnya bentuk dari nilai kebajikan secara umum, universal. Misalnya menghargai. Kemudian nanti di menghargai itu pasti ada bentuk bermacam perilakunya. Nah, bentuk atau macam perilakunya inilah yang dinamakan sebagai kesepakatan kelas. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk keyakinan dan kesepakatan? Apakah sudah jelas perbedaannya? Sudah ya. Jadi nanti di awal dan izin Bapak Ibu di awal tahun nanti, pas banget di awal tahun ajaran, itu yang akan kita mulai buat di sebagai wali kelas, kita membuat kesepakatan dan keyakinan. Ya, jadi kesepakatan adalah bentuk perilaku yang dituntut berdasarkan dari keyakinan kelasnya, nilai-nilai kebajikan yang akan dikuatkan di dalam kelas tersebut. Jadi nanti bisa dibentuk misalnya di balik awan ada bentuk perilakunya. Saya berani mengatakan bahwa kreativitas anak-anak kita sangat tinggi. Jadi nanti bisa bentuk awan atau bentuk yang lainnya. Misalnya nilai kebajikan di bagian awal covernya, di dalamnya adalah keyakinannya. Nah, nanti ini dikuatkan dan ini yang bisa menjadi pedoman kita selama berkegiatan di SMP Negeri 41 Jakarta. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini supaya Bapak Ibu izin, saya akan tidak pakai mic. Oke, Bapak Ibu, tadi kita mengetahui bahwa ada dalam keyakinan kelas ini hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama keyakinan kelas bersifatnya abstrak Bapak Ibu, yaitu terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Lalu juga ada pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Silakan bentuknya nanti bisa dibentuknya macam-macam, entah itu awan, entah itu pohon atau bagaimana. Yang dimana pada saat anak melihat adalah hal positif terlebih dahulu yang bisa mereka bayangkan. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, bentuknya bagaimana? Terserah, boleh dalam bentuk kelompok-kelompok kecil atau misalnya dalam bentuk diskusi atau curah pendapat seperti ini, dipersilakan. Setidaknya mereka menuliskan berbagai macam hal yang ingin mereka ungkapkan.
Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Betul. Kadang bukannya saya mau nambah deh Bu, ada keyakinan lain yang harus kita tambah. Silakan lakukan review itu terus menerus sehingga nilai-nilai kebajikan yang ada dalam murid kita itu bisa bertambah dan bisa terus dikuatkan. Ya. Nah, Bapak Ibu, oke, saya ada kegiatan berikutnya. Kita tahu bahwa hidup manusia itu punya yang namanya kebutuhan. Bukan sandang pangan papan, tapi adalah kebutuhan secara diri kita sebagai manusia. Ya Bapak Ibu, saya izin akan menyebarkan kuesioner. Nanti Bapak Ibu bisa untuk memilih salah satu. Ini ada, kalau bisa di BK seperti angket ya Bapak Ibu ya. Nah jadi ada 40 pernyataan. Kemudian ada keterangan 1, 2, dan 3. Bisa Bapak Ibu lingkari. Bagaimanakah pernyataan ini muncul? Apakah sering, tidak pernah, atau kadang-kadang? Ini yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Saya persilakan dan saya akan bagikan kepada Bapak Ibu. Oke. Silakan, ini ada 2 lembar. Bukan, boleh gantian. Satu atau 2? 3. 2 ya? Ya. Ya, nanti tinggal dilingkari saja. Ini merupakan kebutuhan. Tapi bukan berarti saya menyebarkan angket ini nanti saya memenuhi kebutuhan Bapak Ibu ya. Iya. Satu orang enggak? Ya. Silakan dilingkari Bapak Ibu jawaban dari yang Oke, persilakan Bapak Ibu melingkari. Nanti hasilnya boleh Bapak Ibu simpan sebenarnya. Jika ada yang pernyataan yang kurang jelas, Bapak Ibu nggak apa-apa untuk bertanya. Nomor 20. Jika tidak suka sesuatu berjalan. Oh, apa? Maksud saya ini, saya tidak suka. Itu terbalik posisi ya. Saya tidak suka sesuatu berjalan jika tidak sesuai dengan keinginan saya. Oke. Saya tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai dengan keinginan saya. Saya tidak suka sesuatu berjalan jika tidak sesuai dengan
keinginan saya. Saya suka diterima saya suka meninggalkan aktivitas senang. Berarti ya Ini nih egois. Biar kita pakai puisi. Oke, jika nih, saya tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Penyebabnya dengan saya. Oke, sebentar dulu. Bapak Ibu, Saya senang. Saya tidak suka membicarakan. iya nggak apa-apa. Ini jawabannya misalnya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasakan ya. Saya berbagian. Udah, mantap. Menyebabkan ya. Kerapian tidak selalu jadi saya. Jadi ya benar. Saya sering Iya. Oke. Silakan jumlahkan ke 10. Yang 10 saya sering ketawa ketika kalau misalnya udah setiap 10 nomor dijumlahkan. saya sedang memberitahu saya sedang memberitahu lelucon pada saya sedang buat orang lain orang berpikir saya Sekian sayang. nah Iya. Terima kasih. Nah, jika saya yang ngomong. Saya suka bergosip. Ini di sini gosip tapi nggak diterapkan dulu. Ya betul. Dia apa? Aku nggak boleh. Dia mau. Ada ini. kan dihitung ya? Iya. Bapak Ibu, jika sudah selesai, per 10 nomor silakan dijumlah. Iya, yang apa putar Maaf, saya ada rapat khusus. Oke, nanti misalnya izin boleh saya rekap ya? Enggak. Ya, Bu. Sudah, jadi ibu dulu, Bapak Ibu dulu, kamu dulu. Setiap 10 nomor dihitung Bapak Ibu jumlahnya.
sih? Ini 26. Ada yang rendah ini. Ini 21. Sama beda-beda gitu. Ini beda-beda. Yang tertinggi itu ada di bawah ini apa ini sama. Ini beda sama. 31. Itu pasti. Iya nggak tahu jauh. Jauh benar. Cara penang mirip. Ini kan yang tinggi kan aku sama terakhir kan. Masuk dia nomor 3. Udah kayak gitu. Gebok lu. Bahasa apa sih gebok? Oke, apakah sudah Bapak Ibu dijumlah? Belum. Oke, per 10. Per 10 itu jadi setiap 10 nomor dijumlah, 10 nomor dijumlah. 3 itu menit dulu sama 3. Ya, sini Bu, saya bantu Bu ya. Ya, setiap 10 nomor itu. Kata-kata tadi kesalahan. Batasnya ada 2 ya. Oh, nyampe sampai 2. Bukan enggak ada batasnya. Jadi maksimalnya kan maksimalnya 5 maksimal 50 terendah itu 10. Nggak tahu nih kalau dibuka diacak nggak tahu ya. Urutannya gitu. Cinta kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, nggak ini aku dulu, yang mana aku dulu. Ini isianku sendiri. Oke, baik. Kalau misalnya sudah, Bapak Ibu, jika dilihat kebutuhan yang pertama, jadi ini berdasarkan ada 5 kebutuhan dasar yang kita butuhkan sebenarnya Bapak Ibu. Nah ini dia. Mari kita lihat. Yang nomor 1 sampai 10 itu adalah merupakan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Oke. Jadi itu yang dari nomor 1 sampai 10 adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Lalu yang kedua, dari nomor 11 sampai 20, Bapak Ibu bisa melihat ya, besarnya berapa? Ya, dari nomor 11 sampai 20 itu adalah rasa untuk penguasaan atau kebutuhan penguasaan. Kekuasaan. Jadi kekuasaan ini adalah pengakuan atas kemampuan diri. Oke. Nah, itu adalah dari nomor 11 sampai 20. Kemampuan kompetensi itu. Pengakuan atas kemampuan. Iya. Pengakuan atas kemampuan diri, betul. Lalu yang dari nomor 21 sampai 30 itu adalah terkait kebutuhan akan kebebasan. Ya, jadi bebas dalam apa aja? Menentukan pilihan banyak, bebas berteman, bebas dalam melakukan hal apa saja. Nah, itu adalah kebutuhan akan kebebasan. Ya, ini akan terlihat nih. Oke, dan yang terakhir adalah fun. Fun itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Kita lihat. Poin paling maksimal dari masing-masing kebutuhan itu adalah 5 kali kompetensi diri. Ya, apakah ada, saya izin bertanya nih Bapak Ibu. Ada yang 50? Oke, apakah ada yang 50? Tidak. Skornya? Tidak ada. Dari setiap aspek tersebut kebutuhan. Ada. Oke, range dari 40 sampai 45. Ada. Turunin lagi, 35 sampai 40. Ada. Oke. Ada di siapa aja? Bu As gimana aja, Bu? Kompetensi atas kemampuan diri. Oke, pengakuan atas kompetensi, kemudian ya Itu itu berapa? Itu aja. 36. 36, mantap. Oke, good. Ada lagi yang jumlahnya di antara 35 sampai 40. Saya 36 ada. Apa, Bu? 1 dan 4. Tadi Heksi di yang 1 Kompetensi atas kemampuan dan diri. 4. Oke. Sama kompetensi akan kesenangan. Kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ya, Bu ya. Kita Sama kan butuh. angkat. Iya. Sama yang
30 Oke. Fun sama kasih sayang. Ternyata ada lagi yang tinggi di fun atau kesenangan, kebutuhan akan kesenangan dan kebutuhan akan kasih sayang. Kebutuhan. Saya ingin bertanya nih, dari 30 sampai 35, ada apa ada? Ya, Skornya? Ya, Bu As gimana? saya di kesenangan kemampuan Iya. ada dua kebutuhan yang ingin diterima. Oh, oke, kemampuan saya terima, kemudian Dan kebebasan. dan kebebasan 30 sampai 35. Bu, ada apa ada 30 sampai 35? Kok tidak ada? Sama ya. Tidak ada. Baru di sini masih banyak. Bu, duduk di mana, Bu? Yang terakhir yang kesenangan ya, Bu ya? Oke, Pak Ali bagaimana dari itu? Di poin yang berapa? Kebebasan untuk ini? Kebebasan yang poin dari 31 sampai 30. 31 sampai 30. Berapa jumlahnya, Pak? Ada yang 38. Oke, Bapak Ibu. Range bahwa semakin besar, izin Bapak Ibu, semakin besar jumlah dari nilai yang sudah Bapak Ibu kumpulkan, berarti sebesar itu pula lah kebutuhan yang sudah terpenuhi. Alhamdulillah. Jadi ini saya berharap mudah-mudahan tidak ada yang 10 ya Bapak Ibu ya. Karena itu adalah yang paling minimal. Ya, berarti kita butuh banyak porsi yang seperti ini. Nah, izin Bapak Ibu. Lulus dibilang ini adalah diskusi. Aduh ya ampun. Oke. Oke, izin Bapak Ibu. Jadi, ya, saya kembalikan lagi. Kebutuhan semakin tinggi skornya, maka jumlah-jumlah tersebut alhamdulillah sudah terpenuhi oleh kita semua. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, sebentar. Ini yang akan saya mau share ke anak-anak. Ya, karena apa? Ini mungkin bisa jadi asesmen awal ya Bu Siril ya. Ya, ini merupakan bisa jadi profil anak loh Bapak Ibu. Anak-anak ini sebenarnya butuh di apa? Kadang-kadang mungkin dia malah tidak kerjain PR atau mungkin mohon maaf aktif sekali di kelas. Sebenarnya dia menunjukkan kebutuhan apa sih Bapak Ibu? Gitu. Nah, ini yang ternyata menjadi dasar kita dalam melakukan segitiga restitusi. Oke. Ya, ini adalah pembahasan paling akhir dan paling menyenangkan. Saya akan sampai pada jelas. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini yang paling kita tunggu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan langkah dalam penerapan disiplin positif. Tapi langkah yang paling penting juga untuk memunculkan budaya positif. Bapak Ibu, ada segitiga restitusi. Kenapa segitiga? Berarti dia bentuknya ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bapak Ibu, anak yang datang terlambat, identitasnya adalah sebagai anak yang gagal. Identitas awalnya. Karena apa? Dia gagal untuk memenuhi kebutuhan atau tuntutan dari lingkungan. Harusnya dia tepat waktu. Dalam segitiga restitusi kita bukan mengangkat gagalnya, tapi kita coba untuk mengganti identitas tersebut. Kita bukannya bilang gak apa-apa terlambat, bukan gak apa-apa terlambatnya, tapi makasih udah datang di sekolah. Anak-anak yang hadir di sekolah, walaupun misalnya gini, saya pasti jamin dan yakin bahwa selain terlambat datang, terlambat mengumpulkan tugas juga ada. Ya Bapak Ibu. Nah di sini saat terlambat berarti kan dia sudah ngumpulin. Nah yang poin pentingnya adalah, wes nak kamu udah ngumpulin, tuh makasih. Ya. Nah kira-kira minggu depan untuk tugas berikutnya bisa lebih tepat waktu enggak? Nah pasti mereka akan jawab dengan selentingan, amin Bu, insya Allah Bu. Iya Bu, bisa. Setidaknya yang kita panggil adalah berarti minggu depan bisa lebih tepat waktu ya. Gitu. Bukan bahwa ntar pelajaran yang berikutnya atau materi berikutnya jangan telat lagi. Beda kata ya Bapak Ibu ya. Yang kalau misalnya kita bilang jangan telat lagi,
maka kita udah label, oh dia udah gagal. Nanti kalau gitu ntar gagal lagi dong, telat lagi nih gimana gitu. Tapi kita lihat minggu depan kita lebih tepat waktu lagi ya. Minggu depan jam 6 udah di sekolah ya. Gitu. Ya, ini adalah untuk yang menstabilkan emosi. Bapak Ibu, menstabilkan emosi ini jujur paling susah. Karena kadang saya sendiri pun juga butuh untuk gimana cari kata-kata yang tepat supaya tidak langsung menganggap bahwa anak ini ya salah gitu. Iya. Nah, kemudian tadi saya bilang untuk merubah itu adalah kita refleksi dulu. Apa sih yang ada di anak ini? Capek ya lari-larian nak ya. Susah nyari gojeknya nak. Gitu. Nah, lalu langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ada kata-kata yang saya bold, yaitu memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Ini yang tadi saya bilang. Oke, kamu pasti ada alasannya. Alasannya apa? Oh, pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kita balik lagi ke kebutuhan dasar. Kita balik lagi ke menstabilkan identitas. Dia salah pasti karena apa? Dia nggak ngumpulin. Siap. Kan dia tidak mengumpulkan tugas karena telatnya kenapa? Entah. Kalau misalnya nggak ngerti apa yang tujuan yang harus dikerjakan dari tugas tersebut, maka itu jadi refleksi buat kita. Kalau misalnya emang anaknya nggak mudeng mau kayak gimana, berarti kan kita ada diferensiasi nih nanti. Nah, kita kaitan lagi ke sana. Kalau misalnya gue emang harus takes time, kita masing-masing kita aja punya waktu dan kecepatan masing-masing dalam melakukan suatu tugas kan Bapak Ibu ya. Sama dengan anak-anak. Maka ada anak yang bisa ngebut, ada anak yang dengan speednya normal rata-rata, ada yang mohon maaf mundur. Nah, ini yang kita harus menstabilkan di sana Bapak Ibu. Ya, jadi identitas, validasi tindakannya, bagaimana alasannya kita ambil, kita lakukan perubahan dari alasannya tersebut. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah terkait dengan meyakinkan bahwa oh bisa nih. Saat kita menyatakan bahwa oh jadi minggu depan kamu udah bisa untuk tepat waktu ya, itu menanyakan keyakinan. Gitu. Jadi saat anak-anak itu menyatakan bahwa oh minggu depan bisa lebih tepat waktu lagi ya. Oke. Jadi reflect lagi bahwa oh bisa yakin dan bisa melakukan. Nah, jadi dikuatkan lagi, diyakinkan lagi anak bisa melakukan perubahan. Jujur, proses penting. Kita nggak bisa, apalagi perilaku, izin Bapak Ibu, kalau sudah terkait dengan perilaku nggak bisa langsung balik, enggak. Gitu. Tapi anak-anak terpengaruh dengan lingkungan sekitar dan konsistensi kita semua. Bapak Ibu, budaya positif tidak hanya terkait dengan 6 aspek tadi saja, tapi butuh kolaborasi dan komitmen kita bersama. Ya, jadi mudah-mudahan di pertemuan saya ini saya yakin dan percaya bahwa semua hal tersebut dapat terjalin dengan baik. Itu cepol. Iya, cepol. Ya, ini baru namanya cepol Bapak Ibu. Kemarin kita ngebahas terkait dengan cepolan. Nggak boleh, nggak boleh. Ya, nggak apa-apa intervensi Bu. Jadi, ya ini contoh cepolannya Bu ya. Gitu. Tapi ini cepol rapi kalau kata Bu Yulis. Oke, Bapak Ibu. Dari budaya positif ini Bapak Ibu, ya. Sebelum saya ke kesimpulan, Bapak Ibu, kira-kira nih setelah mengikuti dari jika sudah kita mengetahui apa saja kebutuhan dasar kita, posisi kontrol yang bisa kita lakukan, kemudian segitiga restitusi, saya ingin minta 1 atau 2 orang dari rekan Bapak Ibu untuk menanggapi budaya positif yang bisa mungkin kita lakukan di SMP Negeri 41 Jakarta ini. Mungkin apakah ada yang bersedia Bapak Ibu terkait dengan budaya positif? Refleksi aja sih Bu dari kegiatan hari ini. Dipersilakan, siapakah? Oke, mungkin Bu As bisa menyampaikan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya, makanya saya nggak mau nyanyi Bu. Iya. Saya penari asal aja.
Terima kasih Bu Felisa. Jujur, sebetulnya di PMM ada materi ini, tapi justru saya mendapatkan materi yang lebih banyak dan real kenyataannya dalam kehidupan tugas saya sebagai seorang guru pada presentasi Ibu. Terima kasih sekali Bu, banyak sekali materi yang saya dapatkan, banyak sekali pembelajaran yang belum saya lakukan, yang sesuai dengan, kalau boleh saya katakan ini idealnya seperti ini, tapi saya masih jauh dari itu. Seperti tadi Ibu katakan di segitiga restitusi, permainan emosi, justru kadang ketika kita memvalidasi seorang anak yang melakukan pelanggaran atau memiliki permasalahan emosi, kita ikut bermain. Sebetulnya kita tidak boleh seperti itu yang menurut keterangan Ibu ya, idealnya. Tapi kadang saya pribadi, emosi saya suka ikut bermain. Apalagi ketika saya melihat anak-anak itu sepertinya berulang kali melakukan hal yang sama. Dan perlakuan mereka tidak hanya melukai kita atau melukai katakanlah kesepakatan atau keyakinan kelas, tapi yang membuat saya sedih karena perilaku mereka melukai hati kedua orang tuanya. Nah, di sini emosi saya suka bermain. Nah, terima kasih sekali Bu Felisa, kalau ini menjadi suatu refleksi yang kurang baik saya mohon maaf, tapi kalau misalnya ini menjadi suatu pembelajaran buat kita semua, sangat bermanfaat buat saya. Terima kasih sekali Bu Felisa. Jujur ini bukan saya buat-buat karena ini teman, bukan, tapi ini dari hati kecil saya yang paling baik. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi amalan ibadah buat Ibu dan bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Bu As. Mungkin apakah ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain dari budaya positif ini? Ya, Bapak Ibu, jujur saat saya mempelajari ini pun saya tertampar-tampar. Ya, betul banget. Saya tertampar-tampar, Mbak. Karena ibarat kata, mungkin kalau misalnya seperti ini, kan Bu Felisa guru BK, harusnya bisa mendalami hal seperti itu. Itu sudah menjadi suatu dasar fondasi perilaku. Tapi ternyata saya butuh penguatan. Saya butuh dipanggil kembali bahwa Bapak Ibu, berperilaku itu adalah panggilan dan kesadaran masing-masing. Ya, jadi kesimpulannya nih Bapak Ibu, dari kegiatan hari ini adalah hal menurut saya yang penting dalam menerapkan budaya positif di sekolah adalah kerjasama dan kolaborasi yang baik dari seluruh warga sekolah dan stakeholder. Warga sekolah yang meliputi kepala sekolah, kemudian guru, tenaga pendidik dan murid, dan di mana juga stakeholder yang meliputi masyarakat sekitar sekolah, kemudian komite sekolah dan juga orang tua murid. Jadi ini adalah merupakan kerjasama Bapak Ibu. Budaya positif tidak bisa langsung hanya terjadi jika hanya satu atau dua guru saja memperlakukan hal itu. Jadi semuanya terlibat. Dan budaya positif yang dapat terbentuk dengan baik dan memiliki akar yang kuat jika dimulai dari diri sendiri Bapak Ibu, starting from ourselves, ya. Jadi saya pun juga akan berusaha untuk berdisiplin juga, berusaha untuk bergerak juga, berusaha juga untuk melakukan yang terbaik juga. Karena yakin dan percaya saat kita menjadi hal yang terbaik untuk diri kita sendiri, maka orang lain melihat juga hal yang bisa dicontoh yang baik dari kita semua. Jadi izin Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga paparan hari ini memberikan banyak masukan-masukan dan penguatan untuk kita semua. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan kata